dan keluarga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada fellowship bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan saya akan berbicara sesuai dengan tahbisan saya sebagai ibu. Ya, setelah firman itu masuk mulut, dibicarakan maksudnya, diungkapkan lewat mulut, maka tugasnya pada saat pagi hari ini kita mencerna, kita mengamah biak, kita mengambil sikap cerdas supaya firman yang sudah kita terima itu nanti teralokasikan tepat pada tempat-tempat yang mana mereka adalah tubuh Kristus, supaya mendapatkan bagiannya masing-masing. Tuhan, kalau saudara membaca banner di belakang, Tuhan sendiri ya pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Dia akan mengguncang langit, bumi, darat dan laut, bahkan semua hati manusia. Tentunya tidak terkecuali ya setiap orang yang rindu menjadi hamba Tuhan. Surat Ibrani mengatakan dia juga wajib diguncang oleh firman Allah. Kalau orang itu adalah memang jatahnya dari Allah, maka tidak akan terguncangkan oleh firman Allah. Dan semakin diteguhkan dan semakin dibentuk. Tuhan, beberapa hari yang maksud saya beberapa saat sejak Desember sudah mendengarkan bagaimana rencana Tuhan pada akhir zaman. Dia sudah menyatakan kepada hambanya di dalam Dewan Musyawarah Tuhan sejak tahun 87 sampai sekarang semakin gencar Tuhan berbicara tentang kapan Dia datang. Dia tidak mengatakan tentang hari dan jam karena itu nanti ada saatnya kalau sudah dekat. Tetapi sekarang Tuhan berbicara bahwa pertengahan tahun 2029 Tuhan akan datang sebagai mempelai pria, sebagai raja dan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi Dia juga imam besar yang kekal. Ya, karena Allah sudah bersumpah bahwa Engkau akan menjadi imam besar yang kekal. Ya, saudara Tuhan, tahun 2029 mulai dari sekarang, kalau kita hitung itu tinggal 17 tahun 5 bulan. Kalau diperhitungkan dengan tahunnya Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1000 hari, maka 17 tahun 5 bulan itu di dalam pandangan mata Tuhan tidak lebih tinggal 25 menit. Dan juga sudah diberitakan kepada kita MP3 kita, yaitu masa pelatihan, pembacaan dan persiapan untuk kita bangsa kafir memasuki panen raya. Waktunya tinggal 3 tahun 5 bulan, yaitu pertengahan tahun 2015. Tuhan, sebelum panen raya, ya entah gembala kemarin katakan entah tahun 2014 entah tahun 2015 akan terjadi konferensi Kitab Wahyu internasional yang pesertanya bisa 15.000 lebih, dan hambanya sudah memohon di dalam Dewan Musyawarah supaya konferensi yang ketiga tersebut dilaksanakan di Jogja. Di situ nanti akan ditahbis hierarki asal Indonesia yaitu 341 bergabung dengan hierarki asal luar negeri yang dari 5 benua berjumlah 227 ditahbiskan untuk menjadi pengelola panen raya. Karena panen raya itu terjadinya di Mesir, dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu bicara soal pengajaran kesempurnaan sesuai dengan ucapan Rakel yang mamahnya Yusuf yang berkata pada saat Yusuf lahir, dia berkata, Tuhan sudah menghapuskan aibku. Ya, itu bicara soal pengajaran kesempurnaan, bicara pengajaran yang ada di dalam ruang Maha Suci, bicara soal pengajaran tabut atau pengajaran yang bagi orang yang ingin menjadi mempelai. Nah, sebetulnya dan panen raya itu dilaksanakan oleh bangsa kafir, sekalipun dalam nubuatannya itu dilaksanakan oleh Yusuf. Tapi Yusuf itu sudah 13 tahun di Mesir pada waktu dia ditahbis,
Dia ditabis sebagai orang Mesir. Dia sebagai orang laki-laki dia memakai kalung. Ya, bahkan saudaranya pun tidak tahu lagi kalau itu orang adiknya. Jadi Yusuf untuk menjadi pelaksana penyampaian diperhitungkan sebagai orang Mesir, sebagai bangsa kafir lewat proses yang berat. Bahasanya pun Yusuf menggunakan bahasa Mesir sehingga diperlukan penerjemah. Nah, sebenarnya kita akan masuk sebagai pengelola panen raya, yaitu 568 orang tersebut. Kita bangsa kafir. Sebetulnya kita akan ditabiskan untuk menjadi pengelola panen raya. Dan sebetulnya nanti baru kakak-kakaknya Yusuf itu mereka datang setelah panen selesai, masih ada waktu 2 tahun. Ya, pada masa kelaparan, kantin sudah dibuka, sudah berjalan 2 tahun, baru kakak-kakaknya Yusuf datang. Jadi saudara ada di sini, saudara bukan ditetapkan untuk menjadi kakak-kakaknya Yusuf, tetapi sudah ditetapkan untuk menjadi Yusuf. Kalau sudah menjadi kakaknya Yusuf, sudah datang pada masa kelaparan nanti. Ya, itu jatahnya bangsa Israel. Tetapi saudara bangsa kafir ditetapkan menjadi pengelola panen raya. Sebab itu kita berlomba untuk masuk hierarki tubuh Kristus. Kemarin sudah berkali-kali dipahamkan, sudah ya, untuk masuk hierarki tubuh Kristus, khususnya untuk bangsa Indonesia. Kesempatannya tinggal tahun ini saja. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan di dalam Dewan Musyawarah Bapak, tanggal 13 November sampai 16 November nanti akan dilaksanakan konferensi Kitab Wahyu nasional. Pesertanya bisa 3.000 sampai 5.000. Di situ nanti akan dipilih 170 personil untuk menggenapi, ya, di mana kita berjuang, kita berlomba, kita juga ingin masuk. Sejak tahun 87 sampai sekarang sudah terpilih 171 orang yang menduduki hierarki asal Indonesia, masih kurang 170. Dan itu sangat Tuhan dilemparkan kepada saudara untuk saudara berlomba masuk hierarki tersebut. Sebab itu kemarin Gembala katakan, setiap ada orang datang diteliti dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mungkinkah ini malaikat Garuda? Mungkinkah ini buruh yang dari Indonesia? Mungkinkah ini, ya, ketua yang dari Indonesia yang jumlahnya 42? Mungkinkah ini penghulu yang dari Indonesia yang jumlahnya sebenarnya 290? Jadi saudara datang berfellowship di tempat ini sampai nanti sudah mengikuti kongres Tuhan dan para malaikatnya, hambanya, meneliti saudara siapa-siapa yang layak masuk hierarki. Saudara Tuhan, mari kita sebagai tubuh Kristus, kita mencerna firman yang sudah disampaikan. Kalau sebenarnya dikatakan pernikahan anak domba yang akan terjadi pada saat Tuhan datang, yaitu pada tahun 2029 pertengahan, itu waktunya tinggal kurang lebih 25 menit. Sudah berpikir cerdas, kalau saudara mau mantu, waktunya tinggal 25 menit. Kira-kira apa yang saudara kerjakan? Apa yang sudah saudara siapkan? Dan saya juga melemparkan pilihan pada saudara, karena kita hidup pada akhir zaman. Kita bebas memilih. Orang katakan hidup itu pilihan, pilih A atau pilih B. Sebagai orang Kristen kita juga diberikan pilihan, kita mau lewat jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Dan kita sudah tahu arahnya. Kalau kita pilih jalan sempit, hidup yang kekal, jalan lebar, api neraka. Demikian juga kita yang hidup pada akhir zaman ini diberikan kesempatan untuk memilih. Saudara pilih jadi mempelai atau pilih jadi undangan. Sesuai dengan Wahyu pasal 19. Mari kita akan baca. Sesuai dengan Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8. Jemaat kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sampai ayat 9, maaf. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Terima kasih. Jadi pada waktu Tuhan datang, itu ada mempelai dan ada undangan. Seperti yang dikatakan suratan Tesalonika, pada saat sangkakala yang ketujuh ditiup, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang dari padang pengungsian diubahkan. Mereka tidak saling mendahului, tetapi bersama-sama naik ke angkasa bertemu Tuhan. Nah, yang dibangkitkan itu adalah undangan, sedangkan yang diubahkan, yang tidak mati, hidup sampai Tuhan datang, itu adalah mempelai. Nah, sekarang sebenarnya firman sudah disampaikan, kita mencerna, ya, kita pilih mau jadi mempelai atau mau jadi undangan. Nah, sebenarnya pilihan kita itu nanti juga menimbulkan dampak dan juga harus ada pembayaran harga. Saya bertanya, kalau saudara mantu, ya, saudara yang pernah mantu, ngaco, kira-kira saudara membutuhkan biaya berapa? Tidak mungkin kan cuma 1 juta, 2 juta. Tidak mungkin zaman sekarang sebenarnya. Tentu puluhan juta, bisa ratusan juta. Kalau saudara jadi undangan, kita butuh duit berapa? Ayo, siapa yang pernah jago manten? Kalau jangan nyumbang berapa? Ayo. Karena itu punya berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita cuma jadi undangan, kayak 2 cc lah. Karena kan cuma nyumbang, ya kan? Nah, tapi kalau jadi mempelai, nah, kesumbangan rakyatnya banyak sekali. Sudah ya, itu secara jasmani. Nah, dari sini 1 Korintus pasal 15 sudah mengatakan segala sesuatu itu dari yang jasmani kepada yang rohani. Untuk memikirkan perkara Allah yang dalam-dalam itu kita kadang-kadang diperintahkan untuk berpikir jasmani dulu baru rohani. Untuk memikirkan perkara yang dasar Yeremia itu dibawa bagaimana Allah itu membentuk umatnya dari segumpal tanah liat itu, dia dibawa ke Kasongan. Kasongan, ya, itu orang yang membuka di Jogja namanya Kasongan, itu orang yang membuat kuali, kendil, gentong dan sebagainya itu, ya, dibawa ke sana terus dididik. Yeremia pasal 18 mengatakan demikian juga pada akhir zaman kita menentukan hidup kita. Kalau kita cuma pengen menjadi undangan itu artinya mati, ya sudah ya, sudah nyumbang kan paling banyak, sudah ya, orang menyumbangnya 20.000, ya, 50.000. Kalau pejabat itu katanya tidak boleh lebih dari 2 juta. Tapi ada juga sebetulnya di Jogja itu, kalau ada orang mantu gitu, banyak orang pakai batik. Itu bukan undangan. Kalau bawa amplop, ternyata kosong. Banyak itu di Jogja, apalagi kalau di mantunya itu diadakan di Gerasaba, Gajah Mada. Banyak sekali undangannya. Pakai batik, masukkan amplop, tapi tidak ada undangan, tidak ada duitnya. Di Jogja bisa terjadi demikian. Nah, sebenarnya yang saya maksudkan, kalau saudara menjadi mempelai Tuhan, berarti saudara mengalami tahapan langkah-langkah untuk menjadi mempelai Tuhan. Saudara akan dididik, diajar, ditempa, digembleng, diuji, setelah diuji, dibekali dengan 7 perkara untuk menjadi mempelai Tuhan. Tetapi kalau cukup menjadi undangan, ya, berkat saudara tidak seperti orang yang mantu. Cukup orang mau mati saja kok kemudian duit, ya kan? Orang mau mati itu tidak perlu uang banyak, ya kan? Nah, kalau harus hidup sampai Tuhan datang, apalagi sebagai bangsa Indonesia harus menjadi pelaksana kegerakan kuda putih, sudahnya menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan Israel. Kita harus gedung. Tapi Alkitab katakan
sekalipun sudah begitu kita tuh cuma bendahara. Itulah sebabnya hierarki itu kita habis aja. Hierarki itu adalah tokoh anti fasilitas garis keras dan budak rodi pembangunan bait Allah. Ya, sampai kapanpun itu tak bisa kita, karena kita bangsa kafir. Kalau dikatakan tokoh anti fasilitas garis keras, sekalipun nanti sudah menjadi sugih belegedu, kaya raya, pokoknya banyak sekali, punya mobil 100 sebenarnya, punya pesawat, gue sepur sebenarnya, gue kapal, siap punya macam-macam untuk kegerakan sebenarnya. Tapi itu cuma pinjaman dari Tuhan. Kita cuma bendahara. Kalau bendahara korup, ya itulah penggarap. Penggarap yang kenapa dipecat. Kemarin sudah dikatakan Matius pasal 21 ya, ayat 43. Karena Israel itu begitu korupsi, dia tidak pernah memberikan hak-haknya Tuhan. Ya, akhirnya kepercayaan Tuhan sebagai penggarap itu dicabut, diberikan kepada bangsa Indonesia. Nah sekarang bangsa Indonesia ini kita adalah penggarap. Namanya penggarap itu berarti orang yang apa? Orang tidur, atau orang yang santai, atau orang yang bekerja, saudara? Orang yang bekerja keras, pekerja keras, budak rodi pembangunan bait Allah, itulah penggarap. Nah sebagai penggarap sudah jelas Tuhan akan memberkati kita dengan berkat 30, 60, 100 bahkan 1000 kali lipat yang janjikan di dalam Dewan Musyawarahnya sekarang dan sampai nanti sebelum tahun 2015. Setiap orang yang masuk hierarki, yaitu 170 orang tersebut ditambah 171 artinya 341, itu akan Tuhan berkati 1000 kali lipat. Sebab itu berlombalah untuk masuk hierarki, berlombalah untuk masuk hierarki. Nanti lewat fellowship demi fellowship sampai nanti puncaknya dalam konferensi akan dibeberkan pada saudara bagaimana caranya untuk masuk hierarki. Orang yang masuk hierarki itu orang yang punya 7 perkara. Apa itu 7 perkara? Mari kita baca. Wahyu pasal 5 ayat yang 12. Maaf, dimulai ayat 9 sampai 12 ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terima kasih. Wahyu pasal 5 ini nanti digenapi sebenarnya pada saat gereja masuk, gereja bangsa kafir yang sudah dipanen itu masuk penyucian 2 tahun, puncak dari 7 percikan darah pada tabur. Pada saat itu nanti akan diadakan doa puasa 6 bulan. Demikian berita dari Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau seperti sekarang ini, untuk menyambut konferensi, Tuhan menetapkan kita berdoa berpuasa 9 bulan, mulai tanggal 30 Januari sampai nanti tanggal 30 Oktober. Sudah yang rindu, sudah bisa menopang bersama-sama kami. Kalau kita sudah merasa satu tubuh dengan kita di sini, sudah bisa menopang. Nanti untuk ditahbiskannya para pelaku kegerakan kuda putih yaitu 568 orang, mereka itu ditahbis setelah melaksanakan doa puasa 6 bulan, dan mereka menyerahkan ke 7 perkara karena mereka adalah imamat asal bangsa kafir yang sudah dibeli oleh darah Kristus, sehingga tahbisan itu dilandaskan di atas korban Kristus
pada saat itu mereka menyerahkan ketujuh perkara, yaitu sini katakan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ketujuh perkara. Ada kuasa, ada kekayaan, ada hikmat, ada hormat, ada kekuatan, ya, ada kemuliaan dan puji-pujian. Itu dipersembahkan bagi anak domba, bagi pelaksanaan kegerakan kuda putih. Inilah wujudnya kita nanti menggendong Israel dengan menyerahkan ketujuh perkara. Ini mempelai. Tapi kalau orang ingin mati, sebenarnya nanti beda yang dipersembahkan. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat 12. Pasal 12, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya 12 sambil berkata amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih. Sudah cermati, ini adalah orang yang banyak, yang tidak terjumlah, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Mereka membawa daun palem, mereka memuji Tuhan. Mereka itu bukan mempelai, mereka adalah orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid pada masa kegerakan kuda putih. Ya, orang yang menolak pembangunan tubuh Kristus. Persembahannya sama 7 perkara, tetapi sudah cermati, tidak ada kekayaan yang dipersembahkan. Kekayaannya diganti, di sini dikatakan syukur. Orang yang selalu bersyukur, syukur ya, tapi medit, ya, bagaikan anak muda yang kaya raya. Semua hukum Tauratnya harus dilakukan. Tapi waktu Tuhan katakan, jual semua hartamu, berikan sedekah, ikut aku. Orang itu berterapi, meninggalkan Tuhan. Nah, jadi persoalan harta itu menentukan. Kalau kita ingin menjadi mempelai, tadi sudah saya katakan, sudah pengen jadi manten, mempelai itu pengen mati, pengen jadi manten atau undangan, itu saja gampangnya. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 12 itu undangan. Tapi Wahyu pasal 5 ayat 12 itu mempelai. Dia menyerahkan ketujuh perkara untuk pelaksanaan kegerakan kuda putih. Tetapi yang mati syahid, roh di bawah mesbah. Ya. Mereka menyerahkan 7 perkara, tetapi tidak ada kekayaan yang dipersembahkan. Tidak ada kekayaan yang dipersembahkan. Mereka adalah undangan, nanti bangkit pada saat Tuhan datang. Demikian juga ada saudara. Ada saudara, bukan ya? Namanya Dara itu yang cantik, sudah dewasa, dan hidup kesaksiannya terang, semua punya pelita. Tetapi yang satu punya minyak, yang satu punya duit. Ya tak? Yang 5, maksudnya kelompok yang satu yang berhikmat itu punya minyak. Jadi sebelum masa gelap, uangnya sudah diberikan minyak ini. Tetapi yang satu kelompok lainnya yang bodoh itu, dia memang terang, memang dewasa, tapi duitnya eman-eman, sehingga tidak punya cadangan minyak. Nah, baru setelah terjadi masalah baru dia pergi beli minyak dan akhirnya tertinggal. Jadi persoalan duit itu sangat menentukan, karena duit itu senilai dengan Tuhan. Mammon itu mau menduduki kedudukannya Tuhan. Demikian juga bagaimana Tuhan memberkati kita, itu juga tergantung apakah kita mempelai, apakah kita cuma undangan. Karena nanti dari yang kita berikan akan nampak. Orang itu kalau jatuh undangan, kalau jatuh mempelai, ya. Dari yang kita persembahkan kepada Tuhan, dari yang kita berikan untuk kegerakan, sampai nanti kita harus menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan Israel, itu semuanya perlu finansial yang sangat banyak. Dan dari pilihan kita, nanti didikan ajar itu akan terluncurkan, dan berkat itu juga akan diluncurkan. Yang menempati posisi sebagai mempelai, tentunya berkatnya berkelimpahan. Berkatnya suami itu berkatnya istri. Tapi kalau cuma sekedar undangan, ya kan lebih kan untuk saudara bisa nyumbang.
nyumbangnya biasa 20.000, ya dikasih 20.000. Nek biasa nyumbang 100, dikai 100, kan ya. Nah, tetapkan. Setelah ini nanti sudah renungkan, sudah menjadi yang mana. Dan dari pilihan itu nanti Roh Kudus akan memimpin saudara. Sekarang sudah ya, saya beritahu. Tadi sudah dikatakan, kembali mengatakan berkali-kali. Saatnya hierarki tubuh Kristus direkrut dari Indonesia. Yang jumlahnya Indonesia 341 sudah ada 171, kurang 170. Luar negeri kurang mancar, itu jumlahnya 227. Mereka itu adalah para pelaksana kegerakan, pelaku panen raya sampai pelaku pembangunan tubuh Kristus, yaitu adalah para penggenap, pelaku kegenapan kita pahami nanti sudah yang akan dimulai tahun 2020 pertengahan. Sudah Tuhan. Sedangkan kita berhadapan dengan pembangunan bait Allah, pembangunan rumah Allah atau pembangunan tubuh Kristus. Ini diibaratkan sebetulnya 568 orang itu adalah para pembangun SDM yang membangun, para pekerja budak rodi bait Allah. Nah, ada tukangnya, ada SDM-nya, ada materi yang akan dibangun. Itu adalah orang-orang yang nanti akan dipanen pada saat panen raya. Sekarang sudah tetapkan juga. Ya, saudara pilih namanya orang membangun. Kalau bangun rumah kan ada pasir, ada batu bata, ya, ada apa namanya semen, ada kayu, ada paku, ada macam-macam. Kalau rumah itu ada tegel, semuanya. Nah, tapi ada pembangunnya. Ada pembangunnya. Kalau 1 Petrus pasal 2 mengatakan, mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Terima kasih. Kalau kita melihat orang membangun banyak material, ya. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan, biarlah kita semua menjadi batu hidup yang dibangun menjadi rumah Allah. Jadi ada batu yang dibangun menjadi rumah Allah. Tentunya ada lain-lainnya seperti pembangunan tabernakel. Tetapi ada SDM pembangun. Ada SDM pembangun, yaitu hierarki tubuh Kristus 568, Indonesia 341 ditambah 227 luar negeri. Itu pembangun. Itu pembangun, tukang bangunan. Ya. Tetapi ada umat yang banyak sekali yang nanti jadi mempelai Tuhan, yang tidak masuk hierarki. Mereka itu diibaratkan sebagai batu hidup. Nah, sekarang sudahnya, selagi masih ada kesempatan untuk berjuang, untuk bergumul, untuk berlomba, sudahnya, kira-kira kalau tadi sudah pilih dari mantan, kok pilih dari wong jagong. Ya, wong jagong bahasa Jawa, orang jagong mantan itu undangan. Sekarang saudara pilih menjadi pembangun, tukang pembangun, atau menjadi batu hidup. Kan untuk membangun kan ada batu hidup yang dibangun, ada pasir, ada macam-macam. Tapi ada tukang yang membangun. Nah, tukang yang membangun itu adalah hierarki. Nah, yang tidak masuk hierarki namanya apa? Batu hidup. Nah, selagi
sayembara, saudara, dikatakan sayembara dari surga, ya, sedang dicanangkan. Sudah datang oleh Gasik, ya, sudah datang lebih dahulu. Saudara-saudara saya dari masyarakat dan sekitarnya, saudara, mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Saudara pilih tetapkan dirimu. Saudara pilih menjadi tukang bangunan atau menjadi batu, atau menjadi pasir, atau menjadi gendeng itu genteng, atau menjadi kayu, atau menjadi paku. Tetapkan. Itu nanti juga menyangkut pemakaian Tuhan. Kalau sudah menjadi pembangun, masuk hierarki, tukang bangunan kan pada akhirnya dibayar, toh. Tapi ini waktu, sudah bayar sama waktu apa? Dan, enggak, itu juga menyangkut beban. Kalau saudara menjadi tukang bangunan, dan juga tempat itu kemana-mana, ya kan? Buat tumpahnya angkong, ya toh, tumpahnya gerobak, atau ditumpahnya apa namanya? Truk, IRT, sebenarnya. Kita punya truk IRT. IRT itu internasional revolution reading, tapi orang katakan ngenyek ya. IRT itu katanya iki rusak terus. Karena memang dulu mobil kita jelek-jelek, sebentar masuk bingkai, sebentar mogok, sebentar masuk bingkai. Nah, sebenarnya sudah menjadi tukang bangunan atau menjadi batu, batu ya dipotong terus, digendong terus, sampai kapan digendong, misalnya. Nggak digendong terus kan, batu nggak digendong berdekat ya. Wes makan ini terus sampai rumah gue, ada beranjak, ada kemana-mana, ada bergerak, ya kan? Nah, tapi kalau tukang bangunan, nah jadi sebenarnya bagaimana saudara membayar harga, bagaimana saudara mengambil sikap, bagaimana saudara bergumul, itu nanti posisi saudara. Sekarang itu pariwisata sedang terjadi pemilihan seluruh Indonesia. Ada siapa yang mau menjadi penghulu, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi malaikat Garuda. Kasarnya itu seluruh Indonesia itu sudah kumpiak pilihan. Pilihan RT, pilihan lurah, pilihan camat, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden. Nah, masing-masing kan saudara maju pemilu, pilkada, pilkades, sebenarnya. Saya milih yang mana, mau jangan masuk mana. Nah, itu kan tentunya saudara, saudara juga apa namanya, sesuai dengan kemampuan dan sudah bayar harga. Tidak ada orang mau jadi presiden. Aku presiden gratisan. Tidak mau cicil duit sama sekali. Tidak ada. Kita masuk hierarki itu juga berjuang. Bayar harga untuk musik. Sudah ya. Mengikuti kegerakan. Gembala sudah katakan, saudara sekarang digendong. Tapi yang digendong terus. Beberapa saat yang lalu, maaf saya katakan, dan digendong terus itu jenenge idiot. Siapa yang dengar? Waktu Gembala katakan gitu, ada kan? Waktu Gembala mendidik jemaat. Waktu Gembala sedang mendidik jemaat dikatakan demikian, kalau kamu itu digendong terus, namanya idiot. Ya, karena waktunya tinggal 1 tahun untuk Indonesia, sudah minta digendong terus 5 tahun. Ya sampai kalian raya tetap ideal sudahnya. Nah sekarang sudah menentukan pilihan. Sudah pengen jadi mempelai atau undangan. Tadi kan sudah saya katakan tak balik ini bukan balik, ya toh. Sekarang sudah pengen menjadi masuk hierarki sebagai pembangun atau sebagai batu. Nek batu sekali diangkat, kayak wes yang perlu terus duduk manis di situ terus. Ya. Nah sebetulnya. Harus menerangi saudara, mungkin itu menggoncang saudara, tapi sudah tidak tergoncangkan saudara adalah bait Allah. Karena apa? Sebenarnya waktunya tinggal, kalau 1 tahun itu menurut waktunya Tuhan itu tinggal 1 menit. 1 menit pengen jadi mempelai. Apa yang saudara mau perbuat? Oleh sebab itu Tuhan mengadakan satu revolusi besar-besaran, satu perombakan besar-besaran yang dahsyat. Yang
yang tidak bisa dilakukan malaikat, yang tidak bisa dilakukan manusia. Tuhan lakukan. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang 5. Yohanes pasal yang 5 ayat 1 dan seterusnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, dan saya ulang ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku berkata sampai sekarang." Diulang. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Terima kasih. Ya, Tuhan, orang ini lumpuh 38 tahun. Terus dia tidur di atas tilamnya di tepi kolam Bethesda. Pada waktu air di kolam Bethesda diguncang, ada malaikat yang turun. Barang siapa yang masuk pertama kali sembuh. Tapi orang ini sudah menunggu 38 tahun. Tidak ada yang mengantarkan, maksudnya tidak ada yang nyemplung ke sana. Dan waktu dia fekal untuk pergi nyemplung, sudah didahului orang lain. Selepas 38 tahun menginjak tahun-tahun selanjutnya, Tuhan menyembuhkan. 38 tahun juga gereja Tuhan dalam kelumpuhan. Tahun pertama gereja Hujan awal 50 tahun dasar. Dimulai dengan Israel masuk, ya, keberadaan Hujan awal dilanjutkan bangsa kafir masuk. Tetapi 1900 tahun gereja di dalam kelumpuhan, memasuki 50 tahun yang terakhir, Tuhan melawat lewat para hamba Tuhan yang dipakai, Bapak Pendeta Filor, Bapak Pendeta Evan Kisel, dan para hamba Tuhan lainnya. Jadi kegerakan besar di seluruh jagat. Dan kita berada pada paling di penghujung dari jubel yang ke-40 kali 50 2000 tahun.
sudah ya, mencapai tahun yang kedua dari zaman gereja, tinggal 17 tahun 5 bulan. Kita harus sudah sembuh dari kondisi orang ini. Kalau Tuhan menyembuhkan, ya sudah bayangkan 38 tahun dia tuh tidak pernah jalan di kota orang, ditaruhkan di situ, ya sudah tertaruh di situ. Kalau dia mau kelekal nyemplung, selalu kedahuluan orang, kedisian orang. Tapi Tuhan katakan, kalau Tuhan bertindak itu begitu tegas, sepertinya tanpa belas kasihan. Tapi itulah kasih Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara itu kan dola tego oleh Gusti Yesus. Jadi golek wong iki dewangi diteke, disonggong. Tidak. Berdiri, angkat ilmu. Rumah, sebenarnya itu garis tegas yang Tuhan tetapkan kalau orang itu pengen memuliakan Tuhan. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan saja, mungkin kalau ada orang sakit seperti itu untuk menolong sebenarnya. Iki dewangi diteke. Ya. Gocek tangane, diangkat ke tilame. Tapi Tuhan Yesus tidak. Bangkit, angkat tilame. Artinya menjadi pekerja, menjadi penggerak untuk keselamatan dirinya sendiri. Karena apa? Bapakku bekerja sampai ini, aku pun bekerja. Maka kamu yang ingin selamat juga harus bekerja menjadi penggerak yang baik. Terjadi satu perombakan, terjadi satu revolusi. Dan saudara, saya beritahu, di dalam bait Allah itu, kalau kita masuk ke gerakan hujan akhir, di dalam bait Allah itu tidak ada orang miskin, tidak ada orang miskin. Sebab itu sudahnya di dalam 4 Injil semua orang, segala macam penderitaan orang ketolong Tuhan. Ketika memasuki kisah Rasul, sudahnya apa yang dilakukan oleh para rasul, mari kita akan melihat. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1-10. Petrus menemukan orang lumpuh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Terima kasih. Ini pekerjaan Petrus pada saat kegerakan hujan awal, kerja hujan awal. Setelah dia berkhotbah memenangkan 3.000 orang, contohnya jemaat dibangun di dalam pola tabernakel, ada meja kesaksian, ada pelita emas, ada penyembahan. Maka jemaat itu berkaki. Demikian juga pada akhir zaman. Kalau waktu untuk menjadi mempelai tinggal 17 tahun 5 bulan, tinggal 25 menit. Waktu untuk menjadi pengelola panen raya tinggal 3 tahun 5 bulan. Waktu untuk masuk hierarki asal Indonesia tinggal 1 tahun. Sekarang sudah bulan Februari. Saudara Tuhan,
miskin, tentu dengan profesinya. Ya, maka Petrus bertindak. Karena orang ini sepanjang hari ada di bait Allah di pintu gerbang indah, digotong sama keluarganya, ya, terus melakukan profesinya di bait Allah. Tapi waktu Petrus yang ditugas oleh Allah, oleh Tuhan Yesus tugas menjadi, ya, Bapak Gereja, yang pertama, Petrus harus melakukan pekerjaan ini, dan ini menjadi nubuat untuk akhir zaman. Menjelang pergerakan hujan akhir, menjelang panen raya, sebenarnya profesi ini harus dikat. Ini satu goncangan. Ini satu goncangan di dalam bait Allah. Orang itu memandang pada Petrus dengan harapan yang beda. Tapi Tuhan Petrus katakan, aku mas tak punya duit, orang duit sudah ya, perak tidak punya. Duit itu cuma jenenge Gusti Yesus. Ngater melaku. Nah, dia berdiri, meninggalkan profesinya, meninggalkan tempatnya di mana dia berprofesi seperti itu. Akhirnya dia memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dia mempersembahkan hartanya, memuliakan Tuhan. Amsal pasal 3 itu mempersembahkan hartanya. Duitnya kan banget itu. Bayangkan tiap hari berapa dapat dia? Berapa tahun dia di situ? Ya, wah, ya. Sudah Tuhan ya. Saya pernah waktu pergi kemana itu ya, ke bank gitu, ke bank atau ke toko besi di jalan Kiai Mojo. Saya ikut promo beli, waktu itu beli apa? Beli alat bangunan ya. Itu ada orang, bajunya bagus, bawa uang kredit itu pakai banget satas. Terus kayaknya dari tajinya di situ. Saya mikir uang apa ini? Katanya suami saya. Ini uang mes, ini joget duit, misalnya dananya taji di situ. Jadi duitnya itu umpakan buat orang yang di depan gerbang indah tadi. Tadinya cuma menumpuk duit cili-cili umpakan banget dan tidak pernah berbuat untuk bait Allah. Setelah dia harus masuk ke gerakan hujan awal, rombak profesi, rombak pekerjaan, rombak tabiat, menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Setelah Petrus melakukan hal seperti itu, terjadi kegerakan besar di dalam jemaat mudah-mudah. Dengan sikapnya Petrus seperti itu, sebenarnya terjadi kegerakan besar. Mari kita akan baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 31 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 37. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat 32 ya. cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Setelah profesi pintu gerbang indah tersebut dirombak, terjadi satu kegerakan. Contohnya, banyak orang yang diberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan, dan tetap ada orang yang harus diperhatikan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yudas Iskariot. Waktu Yudas Iskariot tindakannya, Maria Betani
miskin. Tuhan katakan, ya dia tuh mempersiapkan kematian. Orang miskin akan ada selalu beserta kamu sampai nanti panen raya, sampai nanti kapanpun masih ada tetap orang miskin. Sebab itu waktu Rasul Paulus dan Barnabas dia sepakat dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes, kamu memberitakan Injil kepada bangsa Israel, kepada bangsa kafir. Tapi satu hal, tetap memperhatikan orang miskin, saudara. Tetap ada orang yang harus tetap digendong, tetap ada orang yang harus dipikul, tetap ada orang yang harus ditanggung, dan tetap ada orang yang harus diselamatkan. Tapi di tempat mana saudara akan memilih posisi? Apakah sudah menjadi orang yang menggendong atau orang yang digendong terus? Apakah sudah akan menjadi pembangun apa menjadi batu yang digotong ke sana kemari dan diletakkan pada tempatnya di dalam bait Allah? Waktu tinggal, sekarang sudah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, tinggal 9 bulan. Sudah diteliti Tuhan. Oh ini batu, oh ini pasir, oh ini apa namanya penghulu, oh ini punya karakter ketua, oh ini punya karakter apa namanya guru, ini karakternya malaikat Garuda. Itu diteliti. Nah, kita berjuang, kita memunculkan diri kita seperti apa? Kan tidak ada, saudara, kalau lomba, bos aku tak kalahan baik. Tidak ada kan? Kalau di jenjang lomba, tentu kalah atau menang, kita berjuang mati-matian. Nah, tapi kan tidak ada, saudara. Aku apa namanya? Mainnya tak awal-awal dan kalah. Tidak ada orang yang berpikir begitu. Kalau sudah niat lomba ya lomba apapun nanti hasilnya. Tapi kalau sudah niat lomba terus itu namanya ngayu sebelum berkembang. Nah, sebab itu sebenarnya dari semua saudara yang mendapatkan kemudahan Tuhan, sudah berjuang, sudah bergumul, sudah mau menjadi mantan atau menjadi undangan, tentukan. Sudah mau menjadi pekerja, penggarap kebun anggur, atau sudah menjadi batu, menjadi pasir, ya, yang digotong pakai angkong, digotong pakai truk dan lain-lain. Bukan berarti pengerja ibadah itu yang digotong pakai truk itu pasir, bukan sebenarnya. Ini cuma dalam artian figuratif. Ya, saudara kasih Tuhan, waktunya sudah dekat. Kalau saya, Romo, saya mendampingi bersama anak-anak bersama jemaat untuk mencapai waktu berkat itu harus menunggu sejak tahun 78 menceburkan diri menjadi pekerja. Tahun 84 akhir masuk Jogja, tahun 87 mendapatkan pewahyuan, baru Tuhan memberkati seperti ini. Entah ya, itu mulai tahun 2003, maksudnya tahun 2003, dan Tuhan memberkati seperti yang sekarang ini baru mulai tahun 2010. Berarti kan kami nunggunya lama banget. Seperti orang yang bekerja, Tuhan Yesus mencari pekerja. Ada yang mulai apa namanya jam 6 pagi, ya. Ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sudah kerja, masuk jam 5. Nah, saya ini masuk jam 6 kerjanya keren banget. Kerjanya lama sekali. Selama 24 tahun itu sudah meregang nyawa. Diolok, dialek-alek, sudah disesat-sesat, diracun-racun, sudah tidak pernah pegang uang, sudah tidak pernah punya uang. Tuhan katakan buka sekolah kita gratis. Ya, namanya Bunda Rodi batur, nangis tapi nurut. Ya, karena kita pada akhir zaman kita rindu jadi anak bungsu. Kita berdapat dilakoni, ya toh. Daripada anak sulung kan ganggen atau panggen. Ya toh. Ya. Tuhan selalu perintahkan dan menyangkut, selalu perintahkan itu menyangkut biaya duit. Lah duitnya kira tiga isak-isaknya. Nah, bukan ya. Tapi ini bukan ya. Lewat kita terbiasa
terbiasa apa? Terbiasa drenginging. Atau drenginging? Apa drenginging? Nangis di kaki Tuhan. Saya ya menampingi Ramadan anak-anak itu terbiasa sembahyang di mimbar sejak perintisan itu. Ya, sembahyang di altar di muka mimbar. Ya, semalam-malaman. Sekarang pun kita ya, kita membangun bom di Gelagah, di Laguna, bukan di rumah. Sejak tanggal 30 Januari. Dan kita akan tiap malam tinggal di situ, tidur di situ untuk berdoa, nangis drenginging untuk mensukseskan konferensi yang kemarin dikatakan oleh Romo biayanya 10 M. Jujur saya belum pernah lihat duit sama menemui, belum pernah lihat uang segitu banyaknya. Nah 10.000 begini ada 100.000 punya, 1 juta punya, 10 juta punya. Kalau tidak punya uang, pengerjanya hampir 200. Saya pernah katakan duitnya 1 juta itu kalau ambil duit, ya tahu. Beras untuk di Jogja ini satu hari hampir 25 kilo, di Gelagah 25 kilo, belum yang di Lorok tempat kapal-kapal diperbaiki. Setiap bulannya sekian ratus ribu, sekian juta. Duit-duit tapi ada duit. Jujur saya katakan, saya belum pernah lihat uang yang 10 M ini kan gede sapiro. Nanti punya kantong cukup apa enggak? Tapi Tuhan katakan, IRT harus kamu kerjakan. Kamu harus merekrut 107 orang. Nah, bisanya ya, apa namanya, penggautan lama sejak jadi pengerja. Apa penggautan lama kami? Drenginging, menangis di kaki Tuhan. Wah, Tuhan, aku kira tahu duit sama nubane. Itu ini kok ya kok ngendi? Jemaatnya tuh ya seberapa? Ini mesti kekuatan banget pas pergerakan yang di kiri kanan itu pas pergerakan, kadang di tengah itu perpuluhan. Ya, yang di tengah itu perpuluhan, yang kiri kanan itu kas pergerakan. Jika saudara jangan salah masuk. Kalau saudara masukkan ke sini kan itu sudah perpuluhan. Nah, nanti saya kan disegani kalau gembalamu. Ya toh? Itu dihitung juga tidak ada 10 M. Tidak ada 10 M sudah ya. Nah, berarti masih ada waktu 8 bulan lebih nanti sama Tuhan. Dan Tuhan katakan bertobat, tenang, percaya. Tuhan sendiri akan membangun Sion. Seperti Gembala katakan, membangun kerajaan surga itu bukan pekerjaan kita. Maksudnya bukan kita yang badani itu kan kita cuma beratur kerja, ngecari duit Gusti Allah, sehingga tidak boleh korupsi. Nah sebab itu saudara Tuhan ya, sudah mesti alih profesi, dan mesti tentukan sikap. Pengen jadi mantan atau jadi undangan, pengen menjadi pekerja atau pengen jadi pasir atau batu yang naikkan angkong atau truk, tetapkan. Kalau sudah bertindak, menentukan pilihan, Tuhan akan mengikuti perkataan itu. Karena sudah adalah para hamba Tuhan yang tentu sudah membaca Alkitab Kejadian sampai kita lain itu beratus-ratus kali sehingga hafal. Ya tak? Jika sudah tidak diberi kuasa, apa yang sudah terikat sampai di surga, apa yang sudah lepaskan terlepas sampai di surga. Sudah mengikat berkat itu terikat sampai di surga. Sudah melepas kebiasaan yang jahat, yang jelek, ya, kebiasaan itu akan terlepas sampai di surga. Waktu kita bangsa Indonesia tinggal 9 bulan. Sebab itu sebagai jemaat, sebagai tubuh yang sudah mendapatkan masukan firman, bila kita mencerna dan kita alokasikan, oh ini untuk jatahnya kan, ini jatahnya mata, ini jatahnya kuping, oh ini jatahnya saya ingin jadi mempelai, saya tak terima jadi bidanan saja, ya tahu, saya pengen menjadi apa namanya, pembangun, pekerja bangunan, saya tak pengen jadi apa namanya matu, enak kok digendong terus. Bahasa apa tuh yang mati tuh tak
gendong ya kan. Tapi sing gendong pas mati kan nggak boleh digendong terus. Ya kan, yang menggendong sudah mati. Bahasa kalau Mbak Suri ya kan, yang tukang gendong sudah mati. Ya kan, itu sudah menjadi pekerja bangunan. Kesempatan untuk saudara menempati posisi-posisi dalam hierarki. Semoga Tuhan memberkati